Data yang digunakan di sini adalah data SHP curah hujan, SHP kelerengan, dan SHP jenis tanah. Setelah itu kita klik dan muncul seperti ini. Setelah data sudah ditambahkan, maka dapat diperiksa dulu atribut dari ketiga peta tersebut. Dalam atribut tersebut harus memiliki skor klasifikasi baik peta lereng, jenis tanah maupun curah hujan. Jika belum, maka dapat ditambahkan dahulu tabel klasifikasinya. Setelah muncul gambar seperti ini, saya membuat tabel untuk klasifikasi skor dengan nama klasifikasi. Untuk skornya sendiri itu melihat dari panduan yang diberikan oleh dosen. Ini dia panduannya. Nah, ini dia untuk nilai skor kelerengan. Yang kedua nilai skor faktor jenis tanah, faktor intensitas hujan, dan yang terakhir klasifikasi fungsi kawasan. Selanjutnya kita ke geoprocessing, lalu pilih insert seg, kemudian masukkan inputnya ketiga peta SHP dan outputnya. Setelah itu klik OK. Lalu pilih nama file yang ingin kita bikin. Di sini saya menggunakan nama insert set kawasan Sumbar. Lalu klik save. Lalu kita tunggu proses insert seg-nya sampai selesai. Setelah proses insert seg-nya sudah selesai, kita checklist saja semuanya. Selanjutnya kita akan mengerjakan hasil dari insert seg-nya. Nah, di sini untuk atribut tabelnya ini udah tergabung antara curah hujan dan jenis tanah dan kelerengan sudah tergabung. Di sini saya akan menambahkan add field, lalu saya memberi nama skor akhir. Lalu untuk tipenya pilih long integer, lalu klik OK. Yes. Lalu tambahkan juga add field untuk keterangannya. Untuk tipenya kita menggunakan teks, lalu di sini panjangnya saya menggunakan 70 biar nggak kurang nanti, baru klik OK. Yes. Selanjutnya kita dapat mengerjakan skor akhirnya. Untuk rumus skor akhir yaitu skor peta lereng ditambah skor peta jenis tanah ditambah skor peta curah hujan akan menjadi skor peta fungsi kawasan. Klik field kalkulator. Maaf, sebelumnya kita klik editor. Lalu selanjutnya field kalkulator. Nah, tadi ditambahkannya di sini saya akan membuat skornya dengan nama klasifikasi. Tambah lagi, lalu klik OK. Nah, ini udah masuk skor akhirnya. Lalu saya akan mengurutkannya, dan langkah selanjutnya saya masukkan untuk keterangannya. Menurut panduan di sini, untuk keterangan kawasan fungsi lindung itu lebih dari 175. Maka di sini akhirnya klik field kalkulator, dimasukkan sebagai kawasan fungsi lindung, lalu klik OK.
Kemudian yang selanjutnya kawasan fungsi penyangga 125 sampai 174 skornya. Kita lihat dulu skor akhirnya yang 170 sampai 125. Keterangan, kemudian field kalkulator, kawasan fungsi penyangga, lalu klik OK. Kemudian untuk yang skor selanjutnya berkisar antara kurang dari 75 sampai 124 kawasan fungsi budaya tanaman tahunan. Mulai dari 120 ya, kemudian hingga ke 75. Field kalkulator lagi. Nah, di sini namanya adalah kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Lalu klik OK. Nah, kemudian yang terakhir adalah kawasan fungsi budidaya tahunan semusim dan pemukiman. Berkisarnya di bawah 75. Kita isi field kalkulatornya dengan nama kawasan fungsi budidaya tanaman semusim dan permukiman. Klik OK. Kemudian setelah ini udah terisi semua, selanjutnya saya akan melakukan save edit, lalu stop editing. Nah, setelah ini selesai, kita kembali ke geoprocessing lagi. Kemudian kita melakukan dissolve untuk menyederhanakan data yang ada. Caranya ke menu georeferencing, klik dissolve, masukkan inputnya yaitu peta insert yang dikerjakan tadi, terus pilih dengan nama dissolve fungsi kawasan sumber, klik save. Nah, untuk dissolve fieldnya yang akan saya dipilih di sini hanya skor akhir dan keterangannya, lalu klik OK. Tunggu proses dissolve-nya sampai selesai. Di sini proses dissolve-nya sudah selesai. Nah, dissolve fungsi kawasan sumber ini bisa kita checklist. Lalu lihat atribut tabelnya. Ini disederhanakan. Lalu bisa ke properties, kategori, kita lakukan simbologi di sini. Untuk fieldnya saya pilih keterangan saja. Lalu ini kita urutkan dulu dari fungsi lindung, selanjutnya fungsi penyangga, lalu fungsi budidaya tahunan yang ketiga. Ini
untuk budidaya tanaman semusim dan pemukiman. Kemudian atur lagi colorannya. Lalu klik OK. Nah, ini yang warna abu-abu ini karena colorin garis. Outline colornya bisa kita buat no, lalu klik OK. Outline colornya no color. Juga ini juga no color. OK. No color. Oke lagi. Nah, inilah hasil dari intersect line resolve yang menghasilkan peta fungsi kawasan dari 3 peta, yaitu peta SHP curah hujan, SHP kelerengan, dan SHP jenis tanah. Sekian dan terima kasih. Jika teman-teman ingin melakukan layout juga bisa, sekreatif mungkin. Nah, sekian dari saya, terima kasih.